Selamat malam semuanya. Sekarang kita sudah membentuk kelompok yang akan membahas klaster tenaga kerja asing dalam Omnibus Law. Anggotanya dari kelompok kami, nama saya Rizky Setiawan, dan di sini ada Abdul Karim, ada Aldi Febriawan, dan ada Maiko Veronica. Next. Alasan kenapa topik ini dipilih, yaitu adalah karena menurut kami topik ini sangat relevan. Alasan topik ini dipilih adalah karena menurut kami topik ini sangat relevan saat ini. Dikarenakan pada saat ini banyak yang berpolemik masyarakat bahwa Omnibus Law tenaga kerja sangat membuat susah masyarakat. Sebenarnya dengan adanya Omnibus Law tenaga kerja ini, lapangan kerja masyarakat menjadi besar dan banyak spekulasi masyarakat mengenai Omnibus Law tenaga kerja ini didominasi oleh tenaga kerja asing. Dan nyatanya adalah tidak dapat kita ambil dari pasal 42 ayat 1-6 yang berisi bahwasannya tenaga kerja asing tersebut tidaklah permanen dan terdapat kontrak waktu kerja. Memang dari pasal 42 Omnibus Law ini mengenai tenaga kerja asing, izin-izin dipermudah bagi tenaga kerja asing yang ingin bekerja di Indonesia, tetapi berisi kontrak bagi tenaga kerja asing yang akan bekerja di Indonesia. Kami juga mengambil topik ini supaya bisa mengetahui penyempurnaan Omnibus Law dan peran pemerintah substansi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan yang lebih adil dan mendukung iklim investasi dengan tetap meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan pekerja. Dengan mengatur pemenuhan hak konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam permasalahan tenaga kerja asing. Dan pada bagian akhir, kami akan mengaitkan permasalahan ini dengan teori ekonomi politik global yang ada. Next. Masih ada banyak spekulasi mengenai pengupahan tenaga kerja yang bahwasannya dapat merugikan tenaga kerja. Ternyata tidak ada mengenai pengupahan tenaga kerja. Nyatanya tidak, dan mengenai pengupahan tenaga kerja terdapat pada pasal 61A dan pasal 88 Omnibus Law. Omnibus Law merupakan produk hukum baru yang dirancang sebagai bentuk terobosan untuk menggantikan peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada sebelumnya. Hal ini terlepas dari kelebihan yang dimiliki oleh Omnibus Law itu sendiri. Oke, selanjutnya, sebagai suatu peraturan yang mengandung lebih dari satu muatan peraturan, Omnibus Law mampu dalam mengatasi tumpang tindihnya regulasi. Penerapan Omnibus Law dapat menyederhanakan peraturan dengan cara mencabut atau mengubah sejumlah undang-undang yang telah berlaku sebelumnya. Dalam RUU Cipta Kerja Lapangan Kerja, ketenaga kerjaan menjadi salah satu klaster yang dibahas. Selain karena masih kurang sesuainya undang-undang. Ketenaga kerjaan dengan situasi dan perkembangan saat ini, Indonesia juga masih dihadapi dengan masalah lain berupa kurangnya kondusifnya iklim ketenaga kerjaan, investasi dan iklim usaha, serta belum optimalnya penciptaan lapangan kerja di tanah air. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Maiko. Data-data yang diperoleh terkait Undang-Undang Tenaga Kerja. Ketentuan pasal 42 di Omnibus Law Cipta Kerja ini tidak berlaku bagi anggota direksi dan komisaris dengan kepemilikan saham tertentu. Pegawai korps diplomatik dan konsuler, ketentuan itu juga tak berlaku bagi yang dibutuhkan oleh pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan. Mesin produksi untuk keadaan darurat, vokasi, startup, kunjungan bisnis, dan penelitian jangka waktu tertentu. Tenaga kerja asing hanya diberlakukan untuk jabatan tertentu, waktu tertentu, dan harus punya kompetisi tertentu. Next.
Ada kekhawatiran bahwa pekerja asing yang bekerja di Indonesia tak terkendali jumlahnya. Hal ini muncul setelah adanya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang menghilangkan kewajiban bagi tenaga kerja asing untuk memiliki izin. Memang dipermudah tenaga kerja asing untuk bekerja atau masuk ke Indonesia, tetapi dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law ini, tenaga kerja asing diberikan kontrak tidak permanen untuk tenaga kerja asing. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia pada tahun 2020 mencapai 98.902 orang. Dari data tersebut, tenaga kerja asing asal Cina menduduki peringkat pertama, yaitu 35.781 orang atau setara 36,17%. Disusul kemudian dengan Jepang, 12.823 orang, Korea Selatan 997, India 7.356 orang, Malaysia 4.816 orang, Filipina 4.536 orang, Amerika Serikat 2.596 orang, Australia 2.540 orang, Inggris 2.176 orang, Singapura 1.994 orang, dan 15.187 dari negara lainnya. Sebelumnya, Economic Institute of Development of Economics and Finance atau INDEF, Bima Yudhistira melihat sejumlah pasal bermasalah khususnya terkait izin lingkungan dan ketenagakerjaan isinya tidak berpihak pada pengusaha lokal dan pekerja. Misalnya dalam klaster pangan justru terjadi liberalisasi impor. Dalam klaster ketenagakerjaan terdapat pasal-pasal yang menguntungkan tenaga kerja asing. Khususnya izin dipermudah ketika tenaga kerja asing bekerja di startup. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Karim. Teori ekonomi politik global. Teori ekonomi politik global ini menjelaskan hubungan timbal balik antara hubungan ekonomi dan politik yang tergambar dalam hubungan pasar dan negara. Di satu pihak, politik menentukan kerangka aktivitas ekonomi dan mengarahkannya untuk melayani kepentingan kelompok-kelompok dominan dan penggunaan kekuasaan dalam berbagai bentuk sangat menentukan hakikat sistem ekonomi. Di pihak lain, proses ekonomi itu sendiri cenderung mendistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Ekonomi membentuk hubungan kekuasaan antar kelompok. Pada gilirannya, hal ini akan merombak sistem politik sekaligus membentuk struktur hubungan ekonomi yang baru. Jadi, dinamika hubungan internasional zaman modern pada intinya merupakan fungsi interaksi timbal balik antara ekonomi dan politik. Next. Teori pendukung yang digunakan, Marxisme. Perspektif Marxisme berkembang dari pemikiran filsuf ekonomi politik Karl Marx. Salah satu teori yang mendasari kaum Marxis adalah dialektika materialisme, di mana secara umum inti dari ajaran Marx adalah kritik terhadap kapitalisme. Marxis lebih menekankan fokusnya pada aspek ekonomi dan materi, di mana mereka membuat asumsi bahwa ekonomi lebih penting daripada persoalan-persoalan yang lain, sehingga memungkinkan bagi peningkatan kelas sebagai fokus studi. Demikian juga kelas-kelas sosial yang ada, yaitu burjuis dan proletar, akan menentukan kebijakan-kebijakan politik yang diambil sesuai dengan kepentingan kelas sosial yang berkuasa, sehingga secara garis besar Marxis beranggapan bahwa perekonomian adalah tempat eksploitasi dan perbedaan antar kelas sosial. Khususnya kaum burjuis dan kaum proletar, hal itu berarti bahwa dalam perekonomian kapitalis, kaum burjuis akan menjadi kelas yang paling berkuasa. Next. Liberalisme. Teori liberalisme merupakan teori yang berasumsi bahwa pasar merupakan sesuatu yang tidak dapat disatukan dengan pemerintah atau isu-isu politik. Pasar yang baik dan dapat berkembang adalah pasar yang tidak memiliki nilai-nilai intervensi dari negara. Maka dari itu, segala tindakan entitas ekonomi merupakan tindakan yang baik guna mendapatkan keuntungan secara maksimal melalui cara-cara yang dianggap efisien. Tanpa adanya intervensi negara, maka kerjasama dan interaksi ekonomi dapat berjalan tanpa hambatan. Mengingat baik kerjasama maupun transaksi ekonomi hanya akan terlaksana apabila kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dari interaksi tersebut. Maka dari itu teori liberalisme beranggapan bahwa semua pihak akan diuntungkan dalam pasar bebas karena terlepas dari isu-isu politik yang dapat menimbulkan kerugian-kerugian secara ekonomi dalam berinteraksi.
Alasan memilih teori tersebut. Teori Marxisme dan liberalisme mempunyai sudut pandang yang berbeda. Kedua-duanya sama-sama meninjau secara kapitalis. Keduanya teori dalam perspektif ini bisa membuat kita menyadari ada dampak positif dan negatif. Di dalam permasalahan Omnibus Law, terkait tenaga kerja asing, kelemahan pada teori Marxisme, keyakinan akan terciptanya kesadaran kolektif atau kesadaran kelas dalam kelas buruh yang permanen dan tidak mampu dalam melihat masalah konflik yang lebih mendetail. Kelemahan pada teori liberalisme itu kurang mengapresiasi prinsip kerjasama dan saling percaya yang berbasis kepada hubungan sosial dan spiritual, baik dalam pencapaian prestasi ekonomi maupun politik. Marxisme. Dampak negatif mengenai dua kelas sosial dalam perekonomian kapitalis, yaitu borjuis dan proletar, di mana borjuis merupakan pemilik alat-alat produksi, sedangkan proletar hanya memiliki tenaga saja. Dengan kata lain, kaum proletar merupakan kaum pekerja atau buruh. Dengan ini, jumlah pemilik modal akan terus bertambah sehingga menyebabkan tingkat kompetisi yang tinggi dan pada akhirnya menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan di kemudian hari. Krisis ekonomi tersebut tidak hanya berhasil untuk memperluas jarak antara kaum borjuis dan proletar, tetapi dapat juga menjadi wadah sebagai tempat untuk menyaring para pemilik modal sehingga hanya akan menyisakan aktor-aktor yang memiliki kekuatan. Selain itu, untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, pemilik modal harus memanfaatkan buruh yang sudah dibayar secara maksimal, dan pada akhirnya hal ini menyebabkan terjadinya eksploitasi. Tingginya populasi tenaga kerja tidak diiringi produktivitas yang baik, sehingga hal ini melahirkan keluhan dari setiap pelaku usaha bahwa mereka merasa tidak mungkin melakukan pembukaan tenaga kerja dari domestik saja. Liberalisme. Berbeda dengan teori Marxisme, teori liberalisme merujuk kepada tidak adanya tekanan dan intervensi dari suatu negara supaya bisa membuat perekonomian di suatu negara berjalan dengan baik. Jadi, apabila banyak tenaga kerja asing yang datang ke Indonesia, kita tidak hanya menerima dampak negatif seperti yang telah disampaikan oleh teori Marxisme, tetapi juga ada hal positifnya. Dampak positif yang ada yaitu perekonomian Indonesia akan mengalami ekspansi yang luar biasa karena tenaga kerja asing akan membuka lapangan kerja baru, serta bisa menciptakan pasar baru bagi tenaga kerja Indonesia yang ingin mencari kerja. Kapitalisme merupakan suatu sistem ekonomi yang sifatnya ekspansif, yakni selalu mencari peluang dan dengan terus-menerus membuka pasar baru yang lebih dalam. Hal ini memberikan keuntungan. Kesimpulan, undang-undang bagi tenaga kerja asing ini sudah disahkan. Oleh karena itu, pemerintah harus mempertegas regulasi yang ada, walaupun dampak yang ditimbulkan tidak sepenuhnya negatif. Pengawasan ketat harus dilakukan terhadap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, misal eksploitasi tenaga kerja lokal. Diharapkan dengan kedatangan banyak tenaga kerja asing bisa memotivasi masyarakat Indonesia dalam meningkatkan tarif hidup, sehingga bisa bersaing secara sehat dengan tenaga kerja asing dalam melakukan pekerjaannya. Iya, terima kasih untuk semuanya dan sekian dari kelompok kita yang membahas mengenai Omnibus Law Cluster Tenaga Kerja Asing. Terima kasih, selamat malam.